Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubina yazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak Ibu dan subuh yang dimuliakan Allah, pada subuh ini mari sama-sama kita dengarkan penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Hadi Agusti. Kepada Bapak silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang mulia ini kita telah dapat melaksanakan rentetan ibadah kita, mulai dari sholat subuh sampai dengan mendengarkan kuliah subuh pada pagi ini. Selanjutnya, sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati indahnya dan nikmatnya iman yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh ini kita akan membicarakan tentang Islam, gempa dan guncangan kehidupan. Pada awalnya kita akan melihat terlebih dahulu tentang Islam itu secara umum, dan kemudian nanti kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan gempa dan goncangan kehidupan. Islam itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan Islam itu didasari dengan struktur seperti bangunan yang kita lihat sekarang ini. Di bawahnya ada pondasi, di tengahnya ada tiang dan dinding, dan di atasnya ada atap. Pondasinya itu adalah iman, dan dinding atau tiangnya itu adalah rukun Islam, dan atapnya itu adalah ihsan. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pondasi itu, yaitu rukun iman. Sebagaimana yang Allah sebutkan, yang diceritakan oleh yang di hadis Jibril, sesuai dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan agama. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dapat kita bacakan artinya. Sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk orang Arab Badui. Lalu ia bertanya kepadanya tentang Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu ialah hendaknya engkau bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau keluarkan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
jika engkau memiliki kemampuan ke sana. Lalu Jibril bertanya, apakah iman itu? Nabi menjawab, yaitu hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, bangkit dari kubur sesudah mati, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir, tentang takdir baik dan buruknya. Jibril bertanya lagi, apakah ihsan itu? Nabi menjawab, yaitu engkau menyembah Allah yang seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Kemudian dalam akhir hadis itu dikatakan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Dia itu Jibril, Ia datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi jelas bagi kita bahwa pondasi daripada agama Islam itu adalah rukun iman. Bisa kita ulang lagi bahwa rukun iman itu yaitu hendaknya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya dan para utusannya, bangkit dari kubur sesudah mati, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir dengan takdir baik dan takdir buruk. Pada dasarnya orang-orang yang beriman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu orang-orang yang murni yakin kepada rukun iman itu sendiri dan menjalankan ibadahnya. Yang kedua, orang kafir yang mengingkari rukun iman tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang ragu dengan rukun tersebut. Dari ketiga golongan ini, hanya satu golongan yang beruntung, yaitu orang-orang yang benar-benar murni yakin kepada rukun iman tersebut, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, mereka kepada dengan keuluhiannya, kerububiahannya, dengan nama dan sifat-sifatnya. Kemudian mereka yang beriman kepada malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur dengan berbagai macam tugas yang khusus kepada mereka, baik itu tugas-tugas yang kita ketahui maupun tugas-tugas yang tidak kita ketahui. Berikutnya, kita juga harus beriman pada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya, di mana di dalam kitab-kitab tersebut telah diberikan petunjuk-petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian selanjutnya, kita harus beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul itu ada yang diceritakan oleh Allah kepada kita, dan ada juga yang tidak diceritakan kepada Allah oleh kita, dari Allah kepada kita. Sebagaimana yang telah disampaikan Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 78. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kepada engkau, kepada kalian, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Artinya apa? Ada rasul-rasul, nabi-nabi yang memang benar-benar ada di dunia ini, tetapi tidak dijelaskan dan tidak diceritakan oleh Allah kepada kita. Maka secara umum kita wajib mengimaninya secara global. Kemudian kita wajib beriman kepada hari kiamat atau hari berbangkit, di mana beriman kepada hari berbangkit ini adalah dengan cara meyakini bahwa apa yang diberitakan oleh Muhammad SAW itu adalah benar adanya, mulai dari semenjak kematian sampai kepada kita dibangkitkan nanti di hari berbangkit. Di kubur itu ada azab dan ada nikmat. Itu harus kita yakini berdasarkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini.
di kubur itu bisa menjadi taman-taman surga bagi kita. Tetapi sebaliknya bisa juga menjadi lubang api neraka buat kita. Bergantung kepada apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita juga harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Di mana di sini kita harus meyakini bahwa Allah itu memang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ada 6 di sini rukun iman yang wajib kita imani. Bagi orang-orang yang mengimani rukun iman tersebut dinamakan orang mukmin. Saya ulangi lagi bahwa ini adalah fondasi di dalam agama Islam. Selanjutnya, yang kedua itu sebagai tiangnya adalah rukun Islam. Tiang dan dindingnya ini adalah rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Islam itu ditegakkan dengan 5 sendi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Kita lihat yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini adalah registrasinya untuk masuk Islam. Jadi syarat pendaftaran masuk Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Bagi anak-anak yang memang benar-benar keturunannya orang Islam, dia sudah terregistrasi secara otomatis. Tetapi bagi orang-orang yang di luar Islam, jika dia mau masuk Islam, maka dia harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebagai pintu masuk dia ke dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu adalah talinya untuk menghubungkan kita dengan Allah. Maka ini tidak dapat kita lepaskan. Siapa yang melepaskan tali maka akan jatuhlah dia. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Maka tali yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah sholat. Dan kata Nabi, beda Islam itu dengan orang kafir adalah terletak pada sholatnya. Maka dapat kita katakan, jika perasaan kita tidak sholat, maka pada saat itu kita sedang kafir. Kafir yang masih bisa tetap menjalankan ibadahnya. Yang ketiga, yaitu memberikan zakat. Zakat ini dapat membersihkan harta kita dan juga dapat membersihkan jiwa kita. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sebagian daripada rezeki kita. Yang keempat, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini jika mampu. Maka kalau kita ingin ke Baitullah, maka kita harus mencari rezekinya Allah di muka bumi ini untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Kadang-kadang kita juga diberi anugerah oleh Allah, tiba-tiba ada rezeki yang tidak kita duga-duga, kita dapat berangkat juga ke Baitullah. Jadi memang benar-benar yang penting kita mengazamkan diri bahwa untuk kita ini dapat berangkat menuju Baitullah itu. Kita niatkan saja dulu. Yang penting kita berangkat. Kemudian yang kelima yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini khusus bagi kita orang Muslim, di bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Ini untuk membersihkan perut kita juga secara zahirnya dan membersihkan batin kita secara jelasnya ya. Jadi dengan berpuasa kita dapat membersihkan jiwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Dari 2 ini bisa kita lihat bahwa fondasinya sebagai itu rukun iman dan tiang dan dindingnya adalah rukun Islam. Artinya apa? Posisinya
Orang mukmin itu lebih tinggi daripada orang muslim, itu lebih tinggi daripada orang mukmin. Kalau orang mukmin baru kondisinya percaya dan yakin. Tetapi orang muslim yang benar-benar muslim, bukan muslim KTP ya Bapak-bapak Ibu, tetapi orang muslim yang benar-benar menegakkan syariat Islam, itu kondisinya lebih tinggi daripada orang mukmin. Ini dapat dijelaskan dengan ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan muslim. Artinya apa? Yang dipanggil tadi adalah orang mukmin, orang beriman. Berarti itu titik awalnya, titik startnya orang mukmin yang dipanggil. Titik akhirnya, terminal akhirnya apa? Ketika mati kita berada dalam keadaan muslim. Berarti posisi yang diinginkan Allah itu yang lebih tinggi adalah muslim. Jangan kita mati dalam keadaan tidak muslim. Artinya apa? Kita mati dalam menegakkan syariat Islam. Jadi wajib bagi kita untuk menegakkan syariat Islam itu. Kalau mukmin baru sebatas yakin kepada Allah, belum ada aksi yang perlu kita lakukan. Ada di dada kita. Tetapi fondasi ini merupakan dasar bagi tegaknya bangunan itu sendiri. Bagaimana struktur dan bentuk daripada fondasi itu, dia akan menjadi tempat untuk tegaknya tiang dan dindingnya itu. Dia akan membentuk. Jika fondasinya kokoh, maka kuatlah dinding dan tiang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia. Yang ketiga dari bangunan itu adalah atapnya. Atapnya itu ihsan. Nabi berkata bahwa ihsan itu adalah engkau melihat, engkau beribadah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu dengan mata kepalamu. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka dalam menyembah itu yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Artinya apa? Kita harus yakin di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kita melihat Allah dan kita dilihat Allah. Maka apa-apa yang kita lakukan, kita harus yakin itu. Sehingga tidak ada keburukan-keburukan yang dapat kita lakukan. Semua yang kita lakukan itu kebajikan. Dan orang yang ihsan ini disebut dengan orang muhsin. Jika kita tilik lagi bahwa orang muhsin itu adalah orang yang melaksanakan akhlakul karimah. Ini adalah buah daripada rukun iman dan rukun Islam yang benar. Untuk melihat orang yang melaksanakan memiliki fondasi yang kuat dan memiliki dan menegakkan rukun Islam, maka kita lihat akhlaknya. Kita lihat dari akhlaknya saja. Apakah dia benar melaksanakan rukun Islam dan memiliki fondasi iman yang kuat atau tidak. Berikutnya yaitu tentang gempa. Karena kita di judul tadi ada gempanya. Gempa ini adalah pergeseran permukaan bumi akibat adanya getaran-getaran di muka bumi. Yaitu bergesernya lempeng-lempeng bumi atau kerak-kerak bumi. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu masih ingat dengan gempa pada tahun 2009. Gempa itu memporak-porandakan kota Padang pada khususnya. Artinya saya ingin melihat tentang bangunan-bangunannya. Dengan adanya gempa ini, semua bangunan-bangunan runtuh semuanya. Ya, banyak yang runtuh. Setidak-tidaknya retak atau pecah. Yang tinggal apa? Yang tinggal fondasinya. Ada bangunan-bangunan yang runtuh, tinggal fondasinya. Ada maksudnya ini saya sampaikan dalam hal ini. Ini hanyalah perumpamaan. Karena Allah mengajarkan kepada kita di Al-Quran itu dengan berbagai macam perumpamaan. Perumpamaan ini adalah di dalam kehidupan ini, maka akan ada goncangan-goncangan kehidupan, baik itu skalanya tinggi maupun juga ada gempa susulan kecil-kecil. Artinya apa? Jika goncangan kehidupan terjadi pada diri kita,
Mungkin syariat Islam kita tidak begini, tidak tegak. Tetapi ingat, pondasi jangan dihancurkan, pondasi jangan digadaikan. Mungkin karena kebutuhan hidup atau keinginan hidup, jangan gadaikan pondasi kita, jangan gadaikan pondasi kita. Artinya, jangan gadaikan iman kita hanya demi kebutuhan dan keinginan hidup. Atau mungkin juga di dalam kehidupan kita ada kesusahan yang kita terima, ada penderitaan yang kita derita. Mungkin penderitaan itu tidak dapat diterima di batin kita. Tapi ingatlah, jangan hancurkan pondasi agama kita. Tinggalkan pondasi itu untuk membangun kembali dinding-dinding syariat Islam berikutnya. Jadi inti daripada kuliah subuh kita ini adalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, jangan duakan Allah, jangan syarikatkan Allah. Tanamkan tauhid dan akidah di dalam diri kita. Apapun yang terjadi. Banyak bang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.